Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Syarhus Sunnah li Imami Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas tentang para perawi hadis yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, siapa yang memuji mereka maka termasuk ahli sunnah wal jamaah, dan siapa yang membenci mereka maka kebalikannya dia adalah ahlul bid'ah wal ahwa. Dan kemarin kita sampai kepada Hammad ibn Zaid, dan sekarang kita bercerita tentang Hammad ibn Salamah, kemudian Malik ibn Anas, kemudian Al-Imam Auza'i, Zaidah ibn Qudamah, dan yang terakhir Ahmad ibn Hanbal dan Ahmad ibn Nasr. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Hammad ibn Salamah ibn Dinar al-Basri, dia dikatakan sebagai Syekhul Islam. Jadi para ulama yang dijuluki Syekhul Islam itu banyak, tetapi kalau dimutlakkan kalimat Syekhul Islam, maka biasanya pemikiran kita langsung tertuju kepada Ibnu Taimiyah. Tapi ulama yang dapat gelar Syekhul Islam itu banyak. Salah satunya adalah Hammad atau Salamah, Abi Salamah Hammad ibn Salamah. Beliau adalah Al-Basri, artinya beliau tinggal di Basrah. Beliau dikenal imamatuhu fil hadis, keimaman dia dalam ilmu hadis. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala bahwa Hammad ibn Salamah adalah Al-Faruq, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu digelari Al-Faruq, maka beliau juga digelari Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya pembeda antara yang hak dengan yang batil, karena kerasnya penentangan beliau kepada ahlul bid'ah wal ahwa, kepada ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yaghmizu Hammad ibn Salamah fattahimhu 'ala al-Islam. Apabila seseorang engkau lihat dia mencemooh atau merendahkan Hammad ibn Salamah, curigai keislamannya. Kenapa? Fa innahu kana syadidan 'alal mubtadi'ati. Karena Hammad ibn Salamah itu orang yang paling keras menentang ahli bid'ah. Kemudian juga dikatakan oleh Ahmad ibn Zuhair dari Yahya ibn Ma'in, dia mengatakan, idza ra'aita insanan yaqau fi Ikrimata wa Hammad ibn Salamata fahimhu 'ala al-Islam.
apabila engkau melihat manusia yang mencela Ikrimah dan juga Hammad ibn Salamah, curigai keislamannya. Karena sekali lagi Hammad ibn Salamah adalah orang yang paling keras terhadap sunnah dan paling banyak menentang dan membantah ahli bidah. Adapun di antara biografi yang menarik kita kisahkan adalah berkata Abdurrahman Al-Mahdi rahimahullahu ta'ala, seorang alim besar. Abdurrahman Al-Mahdi ini, dia mengatakan, lau qila li Hammad ibn Salamah, kalau dikatakan kepada Hammad ibn Salamah, innaka tamutu ghadan, wahai Hammad, engkau akan mati besok. Apa kata beliau? Ma qadara an yazida fil amali syai'an, maka sesungguhnya Hammad dia tidak akan sanggup untuk menambah dalam amalannya sedikit pun. Maksudnya apa? Karena sudah setiap hari yang namanya Hammad ibn Salamah itu disibukkan dengan ibadah dan wirid. Jadi dari pagi sampai dia tidur itu sibuk dengan ibadah dan wirid. Jadi kalau dikatakan engkau besok akan mati, sudah tidak bisa lagi menambah, karena hari-harinya memang seperti itu. Begitulah para ulama. Dan Yunus ibn Muhammad al-Mu'addib mengatakan, mata Hammad fis salati fil masjid. Dan Hammad ketika meninggal dunia dalam posisi salat dan berada dalam masjid. Dan ini pertanda kematian husnul khatimah. Meninggal dalam posisi salat di masjid lagi, di Baitullah, tempat rumah Allah Subhanahu wa taala. Lah di antara riwayat hadis yang jalurnya sampai kepada Hammad ibn Salamah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Sesungguhnya ada seseorang laki-laki yang berkunjung kepada kawannya di tempat lain. Fa arsadahu Allahu ala madrajatihi makan. Maka orang ini akan diikuti oleh malaikat yang diutus Allah. Jadi kalau antum punya kawan di Tanjung Pinang atau di Tanjung Balai atau di Kijang sana ya, jadi antum ingin berkunjung kepada dia dalam rangka ukhuwah silaturahim, tidak dalam rangka yang lain, memang datang untuk silaturahim saja, maka malaikat akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan ikut bersama antum di belakangnya. Falamma ata alaihi, kemudian ketika malaikat ini kemudian berusaha untuk mencegat, kan dalam bentuk manusia, dia tasyakul, malaikat kan bisa tasyakul. Tasyakul itu artinya berbentuk manusia, kemudian mencegatnya. Kemudian dikatakan, ila aina turid, mau kemana engkau pergi wahai fulan? Qala, dia mengatakan, aradtu akhan li fi qaryati kadza wa kadza, aku hendak mengunjungi kawanku di tempat ini dan itu. Qala, maka malaikat ini mengatakan, halahu alaika min ni'matin turabbiha, apakah ada maksud lain kau mengunjungi ke sana? Mungkin dalam rangka bisnis atau dalam rangka apa, masalah dunia? Maka dia mengatakan, la, tidak, saya mengunjungi itu karena uhibbuhu fillah, betul-betul karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian malaikat ini mengatakan, inni Rasulullah ilaika annallaha qad ahabbaka kama ahabtahu, sesungguhnya aku malaikat yang diutus Allah, dan ketahuilah Allah mencintai dirimu sebagaimana engkau mencintai saudara. Ini salah satu hadis yang kemudian menjadi sanadnya sampai kepada Hammad ibn Salamah. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini Hammad ibn Salamah. Kita petik sedikit-sedikit saja. Kemudian yang kedua, Al-Imam Al-Auza'i.
dikenal dengan ulamaul Bayrut, ulama dari negeri Bayrut. Kalau dulu sebelum ada handphone gitu ya, biasanya kalau kita beli kitab yang berbahasa Arab itu biasa dicetak dengan cetakan Bayrut biasanya. Terkenal Bayrut itu tempat mencetak kitab-kitab para ulama. Lah salah satu imam Bayrut adalah Al-Imam Auza'i. Dia tinggal di Bayrut dan meninggal juga di Bayrut. Lah Auza'i adalah kunyahnya Abu Amr, Abdurrahman ibn Amr ibn Yuhmad al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Lah Imam Auza'i ini bukan imam biasa, karena ulama menjuluki sebagai ulamaul haditsil arba, ulama yang diambil hadisnya dari 4 orang. Salah satunya adalah Auza'i. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, qad ajma'al ulama ala imamatil Auza'i wa jalalatihi wa uluwi qadrihi wa kamali fadlihi. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sepakat para ulama tentang keimaman Auza'i dalam hadis, kemuliaannya dan ketinggian derajatnya dan kesempurnaan keutamaannya. Dan kita tahu Imam Nawawi juga bukan imam biasa. Kalau dalam mazhab Syafi'i paling banyak penukilan pendapat Imam Nawawi, bukan Nawawi Banten ya. Imam Nawawi yang ma'ruf karyanya seperti Syarah Sahih Muslim, kemudian Riyadhus Shalihin, ya kan? Kemudian kitab Arba'in Nawawi, ya kan? Jadi kalau yang memuji sekelas Imam Nawawi, tentu pujiannya bukan sembarang. Kemudian juga dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah, muridnya Imam Malik, dan dia ulama Mekah dan murid dari guru dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kanal Auza'i imamu ahli zamani. Imam Auza'i itu menjadi imam di zamannya. Imam Auza'i itu menjadi imam di zamannya. Bahkan dikatakan oleh Abu Amr Asy-Syami Ad-Dimaski, dia mengatakan Al-Auza'iyu imamu ahli Syam fi asrihi bilal mudafa'ah. Imam Auza'i itu imam di zamannya, khususnya daerah Syam, dan tidak ada pertentangan di antara para ulama. Ya, karena memang dikenal keilmuannya dan juga ibadahnya. Jadi Imam Auza'i itu menggabungkan antara ilmu dan amal. Perhatikan perkataan Al-Walid ibn Muslim, dia mengatakan, ma ra'aitu ahadan asyad ijtihadan minal Auza'i fil ibadah. Aku tidak melihat seorang pun yang paling gigih dalam beribadah melebihi Auza'i. Wa kana rahimahullah, dan beliau adalah mengatakan yaqul man atalal qiyama fi salatil laili hawwanallahu alaihi tulul qiyam yaumal qiyamah. Tulal qiyami yaumal qiyamah. Barang siapa yang memanjangkan salat malamnya, maka Allah akan ringankan dia pada hari kiamat. Jadi siapa yang banyak berdiri ketika qiyamul lail, maka dia akan sedikit berdiri di padang mahsyar, gitu maksudnya. Tentu perkataan Imam Auza'i tentu ijtihad beliau. Ada yang mengatakan bahwa Imam Auza'i itu dia tidak pernah dilihat oleh murid-muridnya menangis ataupun tertawa lebar. Jadi orangnya agak serius Imam Auza'i ini. Tidak kelihatan menangis di halayak ramai ketika dia memberikan ilmu, padahal Auza'i itu seorang orator. Dikenal dia, kalau dia sedang berceramah itu banyak yang menangis gitu ya. Tapi dia sendiri tidak kelihatan menangis. Dan juga tidak suka tertawa lebar. Tapi kalau dalam kesendirian Imam Auza'i itu luar biasa. Sampai-sampai ibundanya menceritakan tentang Imam Auza'i itu. Jadi dia suatu ketika dakhala ala musallahu, masuk ke tempat solatnya. Makanya kalau bisa di rumah antum itu ada tempat solat khusus.
Karena para imam juga di rumah punya tempat sholat khusus ya, bahasa kitanya musola lah. Ya jangan besar-besar lah, cukup untuk sajadah jadilah kan begitu. Jangan dipindah-pindah pula. Kadang sajadah itu ada di dapur, ada di ruang tengah gitu ya, nggak jelas kadang mau sholatnya. Jadi kalau bisa satu tempat itu khusus untuk sholat dia. Sebagaimana Imam Auza'i itu punya musola di rumahnya. Jadi suatu ketika ibundanya ini menceritakan, dia masuk ke ruangan sholatnya Imam Auza'i di pagi hari, rupanya kemudian kondisinya sudah basah. Kondisinya sudah basah gitu. Padahal tidak ada hujan, tidak ada apa gitu ya. Rupanya ibundanya ini berusaha untuk mengintip. Malam-malam ketika Auza'i sedang sholat, rupanya Imam Auza'i menangis dalam sholatnya sejadi-jadi sampai air matanya membasahi sajadahnya. Dan itu setiap malam. Itulah Imam Auza'i rahimahullah ta'ala. Makanya wajar kalau dikatakan Al-Walid Muslim, ma ra'aitu ahadan asyadda ijtihadan minal Auza'i fil ibadah. Aku tidak pernah melihat seorang yang paling keras dalam beribadah, yang paling sungguh-sungguh dalam beribadah melebihi Imam Auza'i rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara pujian para ulama dikatakan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, dia mengatakan Imam Auza'i itu al-imamul mubajjal. Dia seorang imam yang memiliki kemuliaan yang luar biasa di zamannya. Kana mimma la yakhafu fillahi laumata laim. Beliau tidak takut siapapun. Bahkan kepada para penguasa pun tidak takut. Dia sampaikan kebenaran, dia sampaikan kebenaran. Dan itulah misdak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatul haq inda sultani al-jair. Bahwa seafdal-afdalnya jihad adalah kalimat yang benar yang disampaikan kepada para pemimpin yang zalim, karena risikonya akan berat. Ya, bisa dibunuh, bisa ditangkap, bisa dipenjara gitu ya. Seperti nanti yang akan diceritakan bagaimana di zaman Khalifah Ma'mun, ketika banyak para ulama menyampaikan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk tetapi kalamullah, banyak ditangkap. Salah satunya siapa? Imam Ahmad, karena sudah berani menyuarakan yang hak di hadapan para penguasa. Dan Imam Auza'i dikenal la yakhafu fillahi laumata laim. Dia tidak takut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, siapa Imam Malik? Imam Malik nanti akan ceritakan, imam hijrah, imam besar, imam dunia. Beliau pun memuji Imam Auza'i. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kanal Auza'iyu imaman yuqtada bihi. Imam Auza'i itu imam yang layak untuk dicontoh. Layak untuk dicontoh. Dan Sufyan ibn Uyainah mengatakan imamu ahli zamani, imam di zamannya. Dan dikatakan oleh Yahya ibn Ma'in, al-ulama'u arba'atun. Kata Ibn Ma'in, ulama itu ada 4, tentu bicara di zamannya. Pertama Sufyan Ats-Tsauri, kemudian yang kedua Abu Hanifah, kemudian yang ketiga Imam Malik, dan yang keempat Al-Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala. Lah Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala terkenal orang yang paling keras terhadap ahlul bid'ah wal ahwa. Di antara perkataan beliau adalah isbir ala sunnah, sabarlah kalian apabila memegang sunnah. Karena Nabi SAW yang mengatakan kan, orang yang megang sunnah itu seperti megang bara api kan gitu. Semakin dipegang semakin panas, kalau dilepas hilanglah sunnah dalam badan. Makanya Imam Auza'i mengatakan isbir ala sunnah, waqif haitsu yaqiful qaum. Berhentilah sebagaimana berhentinya al-qaum, maksudnya para sahabat Nabi SAW. Kalau sahabat tidak bicara, jangan bicara. Wa qul maqalu, katakan seperti yang mereka katakan oleh para sahabat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini menunjukkan bahwa kerasnya Imam Auza'i terhadap penyimpangan dan juga senantiasa di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian Imam Auza'i meninggal di Beirut pada hari Ahad tanggal 28 dari bulan Safar tahun 157 Hijriah. Inilah Imam Auza'i rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, ini yang paling menarik, Al-Imam Darul Hijrah Malik ibn Anas rahimahullahu taala, atau dikenal dengan Imam Malik. Imam Malik ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, mendapatkan julukan Al-Imam. Jadi kalau menyebut Imam Malik itu, maka kita katakan Al-Imamu Malik, karena julukannya Al-Imam. Ya. Kan masing-masing imam mazhab itu kan punya julukannya. Contoh umpamanya Imam Syafi'i, julukannya apa? Imam Nasiru Sunnah. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala julukannya Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Malik disebut Al-Imam Daril Hijrah. Kemudian Abu Hanifah disebut Al-Imam Ashabu Ra'i. Jadi masing-masing imam itu punya gelar. Nah, Imam Malik dikenal dengan kalimat Al-Imamnya, Al-Imam Malik, gitu ya. Kalau kita mengatakan Imam Malik, maka dahulukan kalimat Al-Imam, kemudian Malik, wajar dia adalah imam dalam hadis. Lah Imam Malik sendiri, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ulama-ulama yang terlahir yatim. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu semua terlahir yatim. Dan yang mentarbiyah adalah ibundanya. Ibundanya yang mentarbiyah sehingga menjadi ulama dunia. Sebenarnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia kan punya suara indah Imam Malik itu. Jadi sejak kecil Imam Malik rahimahullahu ta'ala sebenarnya ingin menjadi seorang penyanyi, ya. Jadi Imam Malik itu sejak kecil cita-citanya itu kalau bahasa sekarang ingin jadi artis lah begitu. Karena para penyanyi kan sudah ada sejak zaman dulu gitu. Karena Imam Malik punya suara indah. Tapi kemudian ibundanya rahimahullahu ta'ala mengarahkan, karena seorang penyanyi itu kalau buruk rupa ditinggalkan penggemarnya. Sebaiknya engkau belajar kepada agama. Maka kemudian dihantarlah kemudian Imam Malik kepada para ulama oleh ibundanya. Dan pertama kali dia belajar kepada Rabi'atul Ra'i, seorang alim di zamannya, Rabi'atul Ra'i. Kemudian ibundanya mengatakan kepada Imam Malik, ta'allam al-adab qabla al-ilmi. Ya Malik, belajarlah adab sebelum ilmu. Belajarlah adab sebelum ilmu. Makanya kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, ta'allamul adab 30 sanatan wa ta'allamtul ilma 20 sanatan. Kata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, aku belajar adab 30 tahun dan aku belajar ilmu 20 tahun saja. Menunjukkan bahwa adab itu 2/3 ilmu. Adab itu 2/3 ilmu. Sebab kalau punya ilmu tidak punya adab, itu sama dengan orang yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, u'tu zaka'an wala yu'tu zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kejernihan hati. Dia bisa cerdas tapi tidak jernih hatinya, buruk akhlaknya. Makanya kenapa kemudian banyak orang yang belajar kepada para ulama itu di zaman itu hanya ingin mencari adabnya saja. Bukan berarti tidak dapat istifadah dari ilmu, dia pun dapat, tetapi dia ingin mendapatkan adab di majelis taklim itu. Karena hanya duduk di majelis taklim saja itu sudah cukup. Kalau dia kemudian berdiri kemudian pulang, kata Nabi SAW, kumu maghfuran lakum. Kumu maghfuran lakum, berdiri kalian, bubar kalian, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi walaupun hanya duduk gitu ya, ya gimana yang tidur Ustaz? Yang tidur masuk juga lah. Jadi intinya bahwa orang-orang yang belajar kepada ilmu itu ternyata tidak semua mencari ilmu. Mereka hanya ingin mencari keutamaan majelis ilmu saja. Makanya kalau antum ditakdirkan umroh, lihat di Masjid Nabawi itu kan ada halaqah-halaqah masyayikh itu.
Itu yang duduk-duduk itu di depan itu bukan orang biasa, bukan orang kaling-kaling kayak kita duduk di situ. Para masyaikh terkadang di situ duduk. Terkadang apa yang disampaikan mereka sudah paham, atau mungkin mereka yang duduk lebih paham, tapi mereka hanya ingin mencari adab di majelis ilmu saja, ingin mencari keutamaan di majelis taklim gitu ya. Karena bagaimanapun beda Anda duduk di majelis taklim mendengarkan ilmu dengan duduk di rumah mendengarkan radio. Beda kan? Kalau antum dengar kajian lewat YouTube, radio di rumah kan gak ada adabnya. Kadang dengerin kajian sambil makan kerupuk gitu. Kadang-kadang suara kerupuknya lebih keras daripada suara YouTube. Artinya udah gak ada adab lagi. Tapi kalau di majelis ilmu kan gak mungkin antum datang bawa makanan. Jadi betul-betul beradab kalau hadir di majelis taklim. Tetapi Imam Malik ini memang dikatakan oleh sebagian para ulama dia kurang soal ibadah sunnah. Imam Malik itu kurang soal ibadah sunnah. Kalau Imam Auza'i kan terkenal tuh salat malamnya gitu ya, puasanya terkenal. Imam Malik ini kurang. Sampai-sampai dijelaskan oleh Imam Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Dari perkataan Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya At-Tamhid juga dicatat. Jadi ada seseorang namanya Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Umari. Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Umari, seorang abid, ahli ibadah ya. Jadi Al-Umari ini betul-betul setiap malam dia tidak lepas dari qiyamul lail. Puasa sunnah tidak pernah terputus, baca Quran tidak pernah terputus. Ibadahnya top markotob lah pokoknya. Siapa? Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Umari. Jadi dia memandang, karena kan sezaman dengan Imam Malik, dia memandang Imam Malik itu hanya sibuk mengajar hadis saja ya, mengajar hadis. Tidak dilihat dari Imam Malik itu solat malamnya, puasa sunnahnya, baca Qur'annya dan begitu seterusnya lah. Intinya dari segi ibadah gitu ya. Menurut dia, maksudnya Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Umari. Akhirnya dia mau menasehati. Dia mengirim surat kepada Imam Malik ibn Anas ini. Isi suratnya apa? Dia meminta kepada Imam Malik, ya huddu alal infiradi wal amal. Ya Imam, kau kan ulama terpandang, alimin ulama'il Islam di zamannya gitu ya. Engkau ulama hebat. Sebaiknya perbaiki ibadah supaya sempurna keimamanmu gitu ya. Engkau juga seorang ulama gitu ya, kemudian juga seorang ahli ibadah. Mungkin seolah-olah seperti saya begitu. Akhirnya kemudian Imam Malik rahimahullahu ta'ala menjawab tu balasannya. Dibalas suratnya sama Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Subhanallah, bagus sekali kata-kata Imam Malik ini. Apa kata Imam Malik? Innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaqah. Wahai Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Umari, sesungguhnya Allah itu telah membagi amal, maksudnya amal-amal sunnah, kepada seseorang sebagaimana dia telah membagi-bagi rizki di antara hamba-hambanya. Jadi kalau seandainya ada orang yang dilebihkan dari solat malamnya, ada yang dilebihkan dari puasa sunnahnya, ada yang dilebihkan dari baca Qur'annya, ada yang dilebihkan dari sedekah dan infaknya, itu rizki semuanya. Rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang bekerja, ada yang dilebihkan dia jadi direktur, ada yang dilebihkan jadi dokter, ada yang dilebihkan jadi pilot, ada yang dilebihkan jadi umpamanya pemborong, dan begitu seterusnya kan begitu. Jadi amal itu sama dengan rizki. Tidak bisa kemudian orang itu disamakan gitu maksudnya. Jangan menyamakan. Kemudian kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, farubba rajulin futiha lahu fis salati wa lam yufta lahu fis saumi, wa akhar futiha lahu fis sadaqati wa lam yuftah lahu fis saumi, wa akhar futiha lahu fil jihad. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam suratnya kepada Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Umari ini, boleh jadi kata Imam Malik, ada orang yang dimudahkan rajin sholat tapi sulit untuk puasa. Dia kalau sholat malam mudah bagi dia, satu malam suntuk nggak ngantuk dia sholat. Tapi kalau suruh puasa lapar dia, nggak tahan.
Ada juga kemudian yang lainnya dimudahkan sedekah. Oh, kalau sedekah subhanallah rajin dia. Ya. Tetapi tidak dibukakan pula bagi dia puasa. Kalau suruh puasa susah, tapi kalau suruh sedekah enak gitu ya. Ataupun seseorang dimudahkan untuk jihad, punya keberanian, yang lain tidak dimudahkan untuk itu. Kemudian Imam Malik rahimahullahu taala dia mengatakan di ujung suratnya gitu ya, kata beliau dia mengatakan wa ma'adunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi wa arju an yakuna kilana ala khairin wa bir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah melebihkan masing-masing antara aku dan diri, tetapi saya berharap kita semua di atas kebaikan. Jadi Imam Malik rahimahullahu ta'ala menasihati siapa? Abdullah ibn Abdul Aziz al-Umari ini. Walaupun demikian saya yakin Allah telah mengaruniakan kepada saya dan engkau berbeda jalan cara menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya tidak mencela nasihatmu, dan saya hanya berdoa mudah-mudahan saya dan kamu di atas kebaikan. Kemudian kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, wa yuhibbu ala kulli wahidin minna an yarda bima qusima lahu. Dan saya harap masing-masing kita, kata Imam Malik, kita harus ridha dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Engkau harus ridha, engkau dimudahkan solat malam, puasa dan begitu seterusnya. Saya pun ridha karena Allah sudah lebihkan kepada saya ilmu sehingga saya bisa menjelaskan dan menyebarkan ilmu kepada manusia. Kemudian kata Imam Malik rahimahullahu taala dia mengatakan, akan tetapi dia mengatakan dalam suratnya, akan tetapi sesungguhnya yang aku lakukan, maksudnya aku menyebarkan hadis Nabi, mengajarkan kebaikan kepada manusia, itu jauh lebih baik dibandingkan yang Anda lakukan. Kenapa? Karena Nabi SAW yang mengatakan kan, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim itu jauh lebih istimewa dibandingkan keutamaan ahli ibadah bagaikan bulan di antara bintang-bintang. Itu Nabi yang ngomong. Bahwa satu orang alim itu jauh lebih baik daripada ribuan bintang yang ada di langit. Tetapi ahli ibadah itu bisa. Contoh saja ikhwan yang muda. Orang beribadah itu tidak perlu persiapan seperti seorang ustadz mau mengajar. Kadang-kadang seorang ustadz tuh kalau mau mengajar itu dia persiapannya itu berjam-jam ikhwan. Bisa sampai 4 jam, 5 jam dia membuka buku, kemudian mencatat, kemudian menghafal, kemudian disampaikannya tidak sampai 1 jam. Persiapannya 4 jam, 5 jam, disampaikannya tidak sampai 1 jam. Apakah ahli ibadah juga seperti itu? Tidak. Antum sholat sunnah tinggal ambil wudhu, sholat, selesai. Iya kan? Lah, sekarang ini seorang ustadz dia mau menyampaikan ilmu, dia persiapan 5 jam, itu sama dengan orang sholat 5 jam tuh. Jadi terkadang saya sayangkan juga, terkadang ada para thalabatul ilmi, ya mungkin dia melihat ustadz yang mungkin ilmu sudah diberikan kepadanya, nampak kok ustadz ini kalau ngajar umpamanya hari Kamis, muridnya puasa, ustadznya kehausan lagi ngomong kan, minum dia, nyeletuklah murid-muridnya, ustadz kok tak puasa Kamis gitu. Subhanallah. Coba bayangkan. Atau mungkin ustadz nih kok nampak tak jarang sholat sunnah, ya, tak sedekah pula. Dia tidak tahu bahwa kedudukan ustadz jauh lebih baik dibandingkan orang yang mengkritik. Karena tidak semua Allah takdirkan jadi orang alim bisa menyebarkan ilmu ikhwan. Tapi ahli ibadah itu berserak di mana-mana. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan keutamaan orang alim lebih baik dibandingkan keutamaan ahli ibadah. Karena ibadah itu manfaatnya untuk orang yang beribadah. Antum sholat nih, apa manfaat sholat untuk orang lain? Tidak. Antum sholat manfaatnya untuk antum. Tetapi orang alim yang mengajarkan ilmunya manfaatnya untuk ribuan jiwa. Ada orang yang kesulitan tidak tahu hukum datang ke ustaz. Ustaz tanya pakai WA gini.
Padahal kalau datang ke dokter bayar tuh. Ya, konsultan yang paling murah itu ustadz biasanya. Antum tanya 10 pertanyaan dijawab ya tak bayar juga. Tak ada yang kasih amplop. Coba antum baru datang ke dokter, baru daftarnya suruh bayar, gitu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini ada hikmah yang luar biasa ya, bahwa jangan suka mencela amalan orang lain. Terkadang yang dicela itu lebih afdal dibandingkan orang yang mencela. Apalagi kemudian yang dicela itu orang yang berjasa mengajarkan ilmu, ya, sudah mengarahkan ke kebaikan dan begitu seterusnya. Hanya gara-gara mungkin ngaji baru setahun, semangat dia sholat puasa, kemudian mengkritik sisi lemah dari ibadah sunnah sang gurunya. Ini akalnya di mana? Sementara ini sudah bertahun-tahun, 20 tahun mungkin berdakwah gitu ya, kesana kemari, antum baru setahun ngaji ya, sudah berani mengkritik gitu ya. Siapa antum gitu ya? Masyarul muslimin yang dimuliakan. Jadi ini juga pelajaran bagi kita dari kritiknya siapa? Abdullah Ibn Abdul Aziz Al-Umari Al-Abid, seorang ahli ibadah. Karena Allah juga mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Taib. Kemudian juga Imam Malik rahimahullahu taala, dikenal Imam Malik ini pendapat dia hanya mengambil pendapat penduduk Madinah saja. Dia tidak pernah mengambil pendapat-pendapat orang-orang Syam, orang-orang Kufah, orang-orang Yam, enggak, ya. Dia hanya mengamalkan apa yang diamalkan oleh penduduk Madinah. Tentu ada alasannya. Imam Malik hanya mengamalkan atau berfatwa sebagaimana yang berlaku pada penduduk Madinah. Karena Imam Malik ke Nabi itu cuma lewat 2 jalur kan gitu ya. Jadi Imam Malik ke Nabi itu cuma sunaiyat. Ya, satu-satunya kitab yang sunaiyat itu kitab Muwatta, karena antara Imam Malik dengan Nabi itu cuma lewat 2 jalur. Dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi. Dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi. Dari Mujahid, dari Abdullah ibn Abbas, dari Nabi, dan begitu seterusnya. Sehingga menurut Imam Malik, bahwa apa yang diamalkan para sahabat maka akan tetap sebagaimana yang diperintahkan Rasul. Kemudian sahabat mengajarkan kepada para tabi'in di Madinah, maka juga akan tetap amalannya sebagaimana yang diamalkan para sahabat. Sehingga kata Imam Malik, sedikit sekali penyimpangan penduduk Madinah dibandingkan penduduk yang lainnya. Makanya dia lebih cenderung kepada mengambil pendapat ahli Madinah. Dan yang lebih hebat lagi, Imam Malik rahimahullahu ta'ala punya kitab namanya Al-Muwatta, yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, saya tidak mengetahui ya, ada satu kitab ala adimil ardi, di atas permukaan bumi, asah min Muwatta Imam Malik. Aku tidak tahu, kata Imam Syafi'i, ada satu kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran melebihi kitab Imam Malik Muwatta. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana dengan kesepakatan para ulama, konsensus para ulama, ijma para ulama bahwa kitab tersahih setelah Al-Quran itu Bukhari dan Muslim. Sementara di sana perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwa tidak ada kitab tersahih di kolong langit melebihi kitabnya Imam Malik Muwatta. Kan seolah-olah kontradiktif nih. Ijma sepakat para ulama kitab tersahih setelah Al-Quran Bukhari Muslim. Kata Imam Syafi'i tidak ada kitab di kolong langit yang lebih sahih melebihi kitab Imam Malik Al-Muwatta. Maka kita katakan, pertama Imam Syafi'i bicara soal ini karena di zaman itu Imam Bukhari belum lahir. Imam Bukhari belum mengarang kitab. Yang diketahui Imam Syafi'i ya kitab Muwatta'nya saja. Makanya dia bicara seperti itu. Itu satu. Yang kedua, dalam kitab Muwatta Imam Malik itu ada 4 perkara. Pertama ada hadis yang dicantumkan oleh Imam Malik itu yang sifatnya musnad. Dia sebutkan sanadnya, pamannya dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah ibn Umar, dari Nabi SAW. Dan itu ratusan hadis Nabi SAW dicantumkan dalam kitab Muwatta'nya secara isnad, disebutkan sanadnya. Kemudian yang kedua, dalam kitab Muwatta juga ada yang sifatnya mauquf, perkataan sahabat saja, seperti Ibnu Umar mengatakan seperti ini, atau perkataan tabi'in, pamannya tabi'in mengatakan seperti ini gitu ya. Atau terkadang mursal. Ya, mursal itu maksudnya dari Malik, dari Nafi, kemudian langsung dari Nabi dengan memutus para sahabat.
Kalau yang dimaksud Imam Syafi'i rahimahullahu taala maksudnya adalah yang sifatnya musnad saja, maka tentu Muwatta jauh lebih hebat dibandingkan Imam Bukhari. Kenapa? Karena karya Bukhari dan Muslim sendiri sebagian besar itu sanadnya ke Imam Malik. Apalagi kemudian Imam Malik itu lebih dekat dengan Nabi dibandingkan Bukhari kan? Bukhari kan jauh gitu ya. Kemudian juga jawaban yang ketiga, Imam Bukhari itu memang dia mengarang khusus hadis-hadis sahih, karya dia banyak seperti Adabul Mufrad. Kemudian dia diminta untuk mengarang kitab sahih. Kalau Imam Malik kemudian juga mengarang kitab sahih, tidak mustahil dia juga bisa. Tapi Imam Malik tidak bermaksud seperti itu. Dia hanya mengumpulkan hadis-hadis mauqufnya para sahabat, maktu'nya juga para tabi'in dan juga marasil yang dikumpulkan Imam Malik. Artinya itulah perkataan Imam Syafi'i rahimahullah terhadap kitabnya Muwatta al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sudah azan belum? Belum. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, adapun kemudian Sahih Bukhari tidak syak lagi. Tentu Sahih Bukhari ya kitab tersahih setelah Al-Quran dan juga kitab Muslim. Dan derajat Imam Malik turun setelah adanya Bukhari dan Muslim. Tapi kalau dipisahkan gitu ya, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik dipisahkan maksudnya hadis-hadis yang musnad saja, ya tentu hadis-hadis yang diletakkan Imam Malik jauh lebih hebat dibandingkan diletakkan Imam Bukhari dan Muslim, maksudnya seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Imam Malik rahimahullahu taala dikenal kerasnya terhadap ahlul bid'ah wal ahwa. Dia pun keras, ya. Dia tidak suka dengan orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Disebutkan oleh Ja'far ibn Abdullah, suatu ketika dia duduk bersama Imam Malik, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Kemudian dia mengatakan, ya Aba Abdullah, ini kunya Imam Malik. Ar-Rahman alal arsistawa. Ar-Rahman alal arsistawa. Ar-Rahman, zat yang maha Rahman, maksudnya Allah Azza wa Jal, beristiwa di atas arasnya. Orang ini mengatakan, ya Imam, kaifa istiwa? Apa sih yang dimaksud istiwa di sini? Ya. Maka Imam Malik rahimahullahu taala marah. Kemudian merah wajahnya dan mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Al-istiwa'u ma'lum. Ya. Jadi istiwa itu maklumul makna, jelas maknanya. Kok ditanyakan lagi? Wal kaifiyatu majhul. Tetapi membagaimanakan istiwanya itu tidak pernah ditanyakan sahabat kepada Rasul. Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya seperti itu bid'ah karena tidak pernah ditanyakan sahabat kepada Rasul. Wal imanu bihi wajib, dan beriman itu wajib. Kemudian Imam Malik mengusir orang ini. Ya, aku tidak melihat engkau kecuali pengikut hawa nafsu. Keluar kau dari majelisku, katanya. Sampai seperti itu kerasnya Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian juga Imam Malik rahimahullahu taala dikatakan oleh Ibn Wahab muridnya, laisa hadzal jidal minad dini bi syai'in. Perdebatan itu tidak termasuk dari agama sedikit pun, kata Imam Malik. Jauhi perdebatan. Jauhi perdebatan. Cukuplah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya suatu ketika Imam Malik rahimahullahu taala pernah berdebat dengan seorang yang punya paham Murji'ah. Ada orang punya paham Murji'ah. Dia mengatakan kepada Imam Malik rahimahullahu taala, saya ingin berdialog dengan Anda wahai Malik. Ya. Kalau seandainya aku bisa kalahkan dirimu, maka kau harus ikut aku. Tapi kalau seandainya kau bisa mengalahkan hujahku, maka aku akan ikut dirimu. Tapi Imam Malik mengatakan, innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinin wahidin wa araka tantakil. Fulan, Allah itu mengutus Muhammad dengan satu agama. Tapi kamu berpindah-pindah dari satu pendapat ke pendapat berikutnya. Saya tidak suka berdebat. Ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah cukup bagi kamu. Persis seperti perkataan siapa? Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti Nabi, jangan buat-buat, cukup itu bagi kalian. Kenapa? Yang ada saja tidak bisa diamalkan. Coba antum satu hari amalkan semua sholat sunnah, amalkan semua doa-doa, amalkan semua zikir-zikir, amalkan semua anjuran Nabi, nggak akan sanggup antum lakukan dalam satu hari loh ya. Nggak perlu 2 hari 3 hari, satu hari saja antum amalkan semuanya.
Mulai dari wiridnya, dari zikirnya, dari sholatnya, itu saja sudah nggak bisa kita amalkan. Kok mau buat yang baru pula gitu ceritanya. Yang ada saja nggak bisa diamalkan, apalagi ditambah dengan yang baru, makin stres. Nanti yang ada ditinggalkan, yang baru pula diamalkan. Maka Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Wallahu alam sudaisa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.